Indonesia negara hukum, kebenaran tak runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Karsa Juang. Tapi podcasternya nggak ada ya, lagi dibajak sama kita nih. Siapa nih kita? Nanti kita kenalan ya. Oke, sebelumnya ada nih dua bintang tamu. Ini mah gue star, ini mah utama pokoknya ya. Boleh mungkin dari saya dulu. Saya Ahmad Maulana sebagai ketua angkatan tahun 2022 Tekniknya Poloban. Boleh Ang, selanjutnya Ang. Oke, perkenalkan saya Rian Pujian Pratama. Saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa naon? Mahasiswa jurusan Teknik Kimia. Mahasiswa Saya sebagai Teknik mahasiswa jurusan Teknik Kimia. Oke, lanjut Ang. Saya Hardi Priamitra Mulyana. Saya di sini jadi kakaknya Ahlan. Abang orang. Oke, ya rekan-rekan semuanya. Di sini ada Ang Hardi dan juga Ang Rian. Di mana Ang Hardi ini adalah ketua angkatan HMJTK Poloban angkatan 21 dan juga Ang Rian adalah ketua angkatan HMJTK Poloban angkatan 20. Aplaus guys. Waspada. Sebelum ke inti dari podcast ini, kita ngopi dulu sejatnya. Oke, boleh. Ini asli boleh ditampil nih. Tapi buka dulu. Ini disponsori ya, Ya, Teh Yanti. Teh Yanti. Ini soalnya ini lumayan perjalanan jauh, jadi ada ceket ini. Jadi Dari harus mana, Kang? Dari mana Angrian? Dari mana? Tadi Ciwa. Mantap. Ready. Pernah nggak ready? Oke. Kita awalinya menanyakan dengan apa kabar nih? Awali ku bismillah. Oh, udah. Awali ku bismillah. Awali ku bismillah, naon ge? Awali ku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita awali pertanyaan pertama dengan kabar nih dari Angrian dan juga Ang Hardi mengenai setelah beberapa bulan liburan walaupun tidak libur lah dan kembali ke perkuliahan. Gimana nih kabarnya Angrian? Kang Hardi. Iya, nu sibuk pisan mah euy. Enggak Angrian. Itu sibuk. Ya, sebenarnya untuk berbicara tentang kesehatan, alhamdulillah sehat luar biasa. Insyaallah. Di ente kumaha sehat? Hardi kumaha? Oh, ti abi mah. Kieu wae nanya. Emang areng mau nanggering gitu. Aduh. Boleh diperbolehkan Boleh. karena sakit itu manusiawi. Manusiawi sebenarnya Manusia jeung awi-awina. dibakar katanya. Ya. Oke, mungkin alhamdulillahnya darah ramang ini Alhamdulillah. Hardi, Ang Rian dengan kesibukannya masing-masing gitu. Ai dari Ahlan kumaha? Oh, dari Ahlan juga. Alhamdulillah walaupun rada parileknya keur usum tuh sih. Usum. Maneh hungkul sih gimana mah? Corona datang deui. Jigana meureun ke pertanyaan yang pertama ya, kita pembahasan bukan pertanyaan banyak, pembahasan yang pertama mengenai kalimat ataupun kata yang sering terlintas gitu, yang sering dipakai ku kita gitu mahasiswa, di mana kata tersebut adalah senioritas. Aduh. Rada ngeri sih Ngeri bahasa. sih ya. Agak ngeri. Tiahan lah barenya. Ya, Oke, boleh. boleh. Tiahan lah. Menurut Ahlannya senioritas itu adalah kemana? Bisa dibilang suatu batasan gitu antara kakak tingkat dan juga adik tingkat gitu sebenarnya, tapi bukan berarti negatif gitu, dimana kan batasan ini teh maksudnya dari segi keilmuan dan juga masuknya ke perkuliahan gitu, cek Ahlan mah. Nah, ti Ang Hardi lawe gimana? Bahasa diiwang. Oke, siap. Mangga lanjut. Ente lah. Ente balik di kacangan saya teh. Ma. Ti abi mah senioritas teh nya sebenarnya nya sarwajiga nu Ahlan. Asupna perkuliahan gitu kan beda tuh aya angkatan kan Ahlan 22 ya. Abi 2 hiji Kang Rian 20. Nah senioritas teh berarti kakak tingkat lah, tapi kakak tingkat juga belum tentu sepenuhnya benar gitu. Tapi kita teh harus menghargai. Betul, bisa saling menghargai. Kumaha dari Ang Rian kumaha sok Soalnya mengenai kata senioritas. berbicara- paling tua soalnya. Berbicara tentang senioritasnya, ini lumayan ya bahasan yang cukup menarik gitu ya, menarik gitu ya, antik dan juga
lumayan kalau misalkan ada salah kata ini bakal Waduh, viral waduh, ini, iya. bakal viral. Sehingga 2 ini harus juta hati-hati, penonton. iya harus hati-hati gitu. Jangan lupa maksudnya. sensor ya, jangan lupa Ya, sensor. ya kalau ada salah kata disensor. Ini harus hati-hati ya berbicara tentang senioritas. Tapi yang menjadi menarik itu ya kenapa gitu materi atau pembahasan senioritas ini diangkat. Ini yang menjadi menarik. Duga, Ini mah. menurut saya ini menarik gitu. Karena kenapa saya datang ke sini gitu ya, diundang gitu ya oleh ya organisasi himpunan gitu ya untuk membahas tentang senioritas gitu ya. Betul. Dan yang menjadi menarik itu, yang jadi pertanyaan tuh kenapa senioritas yang diangkat gitu. Itu kan, itu pertanyaan pertama gitu. Ini jadi sesuatu yang menarik gitu. Terus yang kedua itu berbicara tentang senioritas, ini banyaknya gitu ya, banyaknya orang-orang menanggapi senioritas itu adalah suatu hal yang negatif, benar nggak sih? Betul. Benar nggak sih? Gitu, Ya, berbicara tentang senioritas ini biasanya negatif, betul nggak? Betul nggak? Betul Kak. Betul nggak? Oke. Nah itu metode juga khutbah Jumatnya. Nah, itu. Ini senioritas itu adalah sesuatu yang negatif Ya. oleh banyak orang gitu ya. Cuman ya berarti kan ketika ada sebuah isu podcast ini yang diangkat, berarti kan ada sebuah permasalahan mengenai senioritas. Wah, bisa jadi. Ya bisa, karena Karena tidak memang mungkin waduh, tidak mungkin diangkat materi tentang senioritas ini kalau tidak ada sebuah masalahnya, benar nggak? Bisa jadi. Benar nggak? Nah Oke. sehingga saya tahu gitu ya, senioritas ini diangkat berarti ini adalah sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan sama-sama Bersama, gitu sebenarnya. nah. Senioritas itu seperti apa gitu. Lalu yang ketiga, berbicara tentang senioritas, yang sering terdengar itu adalah sebuah kata senioritas. Tapi pernah nggak sih kalian ngedengar kata yang namanya Junioritas. junioritas? Ah, Benar nggak sih? benar. Benar nggak sih? Junioritas. Nggak ada kata junioritas. Kenapa tidak Yang ada? selalu terlintas itu senioritas. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Nah hanya Nah ini harus kita kupas ya secara mendalam, setajam. Seperti kacang. kupas seperti kacang. Seperti kacang, kupas ya. Ini harus kita kupas bersama-sama supaya tidak ada komunikasi atau ya, tapi berbicara tentang pemahaman, setiap orang memiliki pendapat masing-masing ya Benar, betul. terhadap yang namanya senioritas. Setiap orang punya pandangan masing-masing, sehingga di sini saya tidak akan mengacu pada siapapun. Di sini saya mengacu terhadap apa yang saya pahami mengenai senioritas. Oke. Siap, ya. Gitu. Nah, menyambung gitu dari kata senioritas gitu nya. Kita bawakan lah we senioritas di sini tuh hal yang memang kurang mengenakan gitu. mengenakan. Kita bawakan lah gitu kan arahnya. Enak mah bari di kacangan, Bari di bro. kacangan, ya. Jangan lupa minum juga. Minum nanti ceket. Nah, di mana suka ada di samping kata senioritas teh suka ada kalimat cenah. Kakak tingkat selalu benar cenah. Abus of power cenah gitu. Tanggapan ayo nama dari Angrian dulu. Kumaha? Dari senioritas juga belum saya jelasin ya. Saya Oh, baru baik. menjadi sebuah pertanyaan kan tadi. Oke, Pak. Ini harus dipotong. Saya nggak jelas Sorry, gitu. sorry. Iya, nah. Nah, Kata junioritas iya. berarti. Oke. Nah itu junioritas. Nah, tadi balik lagi ya, pertanyaan awal sebenarnya belum jawab, ini udah dipotong lagi. Ya, sorry. Nah, oke, kalau dari saya sendiri tadi ya berbicara senioritas gitu ya. Karena tadi senioritas ini kalaulah kita angkat berarti ini adalah sebuah permasalahan. Nah, kalaulah kita melihat sebuah permasalahan, kita juga harus tahu gitu ya. Setiap masalah itu nggak selalu harus dibereskan, menurut saya ya. Ya, menurut oke, saya. oke. Karena masalah itu bisa beres dengan bagaimana cara kita merubah sudut pandang aja juga cukup. Benar. Merubah sudut pandang juga udah cukup. Kayak misalkan kayak gini. Ini ada sebuah masalah, kita di suatu daerah banyak botol-botol bekas. Ya. Dan itu kita anggap sebagai masalah karena itu sebagai sampah, itu sebagai limbah. Tetapi ada yang orang lain memiliki sudut pandang bahwasanya botol-botol itu sebenarnya bisa jadi kerajinan. Betul. Uang Nah, atau Jadi ya, uang. Botol-botol itu bisa jadi kerajinan, botol-botol itu bisa kembali lagi didaur ulang dan bisa dipakai. Sehingga sebuah permasalahan itu tergantung bagaimana kita menyikapi dan memberikan sudut pandang terhadap permasalahan tersebut. Nah, dengan menyikapi dengan merubah sudut pandang saja sebenarnya masalah itu jadi beres. Nah, lalu kembali lagi terhadap senioritas ya. Berbicara tentang senioritas tadi karena setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Berbicara tentang senioritas, kalau saya sendiri, senioritas itu adalah suatu hal yang harus kita miliki. Karena kenapa? Ya senioritas harus kita miliki. Kembali lagi kepada dasarnya, senioritas itu kan adalah ya sikap seseorang terhadap dirinya sebagai senior. Ya, sebagai Benar sih? kakak tingkat. Sebagai kakak tingkat atau sebagai senior, Senior. dia bersikap. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh
Kenapa seringkali orang-orang tuh menganggap senioritas itu suatu hal yang negatif? Karena ada sikap-sikap yang dimana dilakukan oleh senioritas yang negatif. Sehingga yang menjadi salah itu bukan senioritasnya, tapi sikap yang diberikan oleh seorang senior. Betul. Karena senioritas itu perlu gitu. Karena tadi ya, kalau tadi Hardy menyebutkan senioritas itu adalah tingkat lah gitu ya. Terus kalau saya menanggapi ada juga junioritas gitu ya, sebagai adik tingkat. Karena itu kita jangan sampai secara pengertian dari konteks kata senior dan junior gitu ya, tapi yang sering diangkat senioritas. Sehingga kalau saya sendiri gitu ya, menanggapi senioritas itu perlu, yaitu bagaimana kita memberikan sikap ya, sikap terhadap adik tingkat atau tadi junior ya. Senior memberikan sikap pada junior, karena ada timbal balik juga, junior memberikan sikap terhadap senior, sehingga tidak pantas lah yang selalu diangkat itu senioritas, pasti ada junioritas juga. Bagaimana sikap senior pada junior, bagaimana sikap junior pada senior, itu harus ada timbal balik gitu. Sehingga kalaulah senioritas dan junioritas itu memberikan sikap yang sama-sama mengenakan ya, kalau tadi kata Alan, atau memberikan sikap yang baik antara satu pihak kepada pihak yang lain, maka senioritas dan junioritas itu bisa kita rubah. Bukan senioritas dan junioritas, tapi artinya kekeluargaan. Kekeluargaan, junioritas dan senioritas itu sebenarnya kalau di dalam senioritas dan junioritasnya memberikan sikap yang saling menghormati, saling menghargai gitu, saling menyayangi satu sama lain gitu. Nah, itulah sudut pandang saya terhadap senioritas dan junioritas gitu ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengenai bicara sudut pandang negatif, karena mungkin tadi Kang Rian ada beberapa sikap senior yang kurang tepat diberikan terhadap juniornya, sehingga sering ada kata senioritas. Padahal senioritas itu harus ada, karena kenapa senioritas itu sebagai kakak, bagaimana kakak itu memberikan sikap yang baik kepada juniornya, harusnya seperti itu senioritas tuh gitu. Lalu tadi pertanyaan kedua, bahwasanya senioritas itu selalu identik dengan tingkat selalu benar. Itu salah, karena konsep yang benar itu Tuhan selalu benar. Itu nggak bisa dibantah. Itu nggak bisa dibantah. Itu nggak bisa dibantah. Kalau tingkat itu 20. Ya. Nah, kalau kayak tadi, karena berbicara tentang manusia itu manusia tempatnya salah ya, benar. Betul nggak? Nah, sehingga berbicara tentang tingkat itu nggak selalu tingkat itu selalu benar gitu ya. Nah, cuman yang jadi permasalahan bagaimana ya dari senior itu bisa menerima pendapat gitu ya, dan bagaimana dari junior itu bisa memberikan pendapat dengan baik gitu ya. Nah, kalaulah misalkan nih Alan itu sebagai tingkat gitu ya. Terus saya sebagai junior gitu ya. Tidak misal saya sebagai junior tidak suka nih sama kebijakan yang Alan buat gitu. Sampai saya akhirnya memberikan sebuah kritikan dengan cara yang tidak enak, misalkan Kang cimbale gue atuh gitu ya, merek kebijakan teh bakal enak nggak didapatnya gitu sarannya, enggak kan, sehingga justru konflik yang ada gitu, sehingga untuk tadi ya tingkat selalu benar itu menurut saya nggak ada gitu, nggak ada dari mananya itu tingkat selalu benar gitu. Tapi bagaimana caranya tingkat bisa menerima saran dari adiknya, dan adik tingkat pun memberikan saran yang baik gitu ya, dan menyampaikan secara baik, dan argumennya juga harus jelas, harus berlandaskan. Karena ya tadi mungkin kenapa senior itu jarang menerima pendapat dari adik tingkatnya, karena landasan-landasan yang kurang gitu. Dan biasanya senior itu kenapa bisa memberikan sebuah kebijakan, dia telah mengalami terlebih dahulu gitu, masuk duluan. Bukan berarti dia paling tahu ya, tapi senior itu biasanya gitu ya mengetahui lebih awal gitu. Mungkin itu sih, sehingga kalau tingkat selalu benar menurut saya itu adalah suatu pemikiran yang salah. Ang, ente ngobrol cicing wae ngagayam atuh. Ceket. Saya nah. Boleh sok tanggapan dari Ang Hardi kumaha? Tanggapan ti Hardi mah nya kieu ya. Kunaon kakak tingkat selalu benar teh eta teh oknum. Catat. Catat ya teman. Oknum ya. Ini oknumnya gitu. Oknum karena dimanapun juga pasti ada aja satu orang yang emang bebal gitu lah. Kita kasarnya mah gini, kita udah ngasih tahu bahwa ke angkatan kita baik-baik ya ke adik tingkat kalau nanya apa atau ngasih sesuatu yang baik gitu.
Tapi kan ada satu orang yang nggak mau gitu dikasih tahu pin gimana dia. Nah itu tuh namanya oknum. Kita juga ya sebisa mungkin janganlah ada gitu ya, khususnya di jurusan teknik kimia gitu, tentang yang kakak tingkat selalu benar. Dia aja ujian kalau salah nggak berani kan ke dosen. Ya bener. Nah, Berarti asal gitu. Karena kita mah menganutnya sistemnya kekeluargaan. Betul. Kalau misalkan dia salah ya udah salah, tapi tadi juga benar yang ditanggapi sama Angrian, harus berlandaskan dulu. Ya. Kalau nggak berlandasan, kita ya kakak tingkat juga bakal kayak mau nolak juga ada emang Iya. ya itu hak dia gitu. Kalau misalkan dia nggak berlandasan gitu. Kalau misalkan dia nerima tapi nggak berlandasan kan takutnya nanti dipertanyakan juga gitu dia di akhir-akhirnya. Kedepannya gimana, Gitu. Paling itu aja sih. Sama ini sih berbicara tentang tadi ya tingkat selalu benar, ada juga konteks yang berbeda gitu kan, tadi ada senioritas. Nah saya juga menarik terhadap profesionalitas nih. Nah kadang Di samping kekeluargaan ada profesionalitas. Nah mungkin kena ada juga sih tanggapan-tanggapan kayak oh cutting tuh kayak ngasih kebijakan kayak gini. Ya itu adalah salah satu hak yang dimiliki oleh dia sebagai cutting, memiliki sebuah profesionalitas. Tapi kembali lagi di luar dari sebuah jabatannya atau kinerjanya gitu ya. Dia di luar tuh harus tetap sebagai keluarga, tapi dalam satu konteks ya dia harus bersikap tegas gitu ya. Nah itu karena profesionalitasnya gitu kan. Oh si Akang ieu mah buat bae itu atau kumaha, itu mungkin ada salah satu konteks yang emang dia harus seperti itu gitu. Ada batasan-batasan tertentu gitu. Jadi adik tingkat juga ya kita harus saling memahami gitu. Kalau misalkan cutting seperti ini, oh dia sedang melaksanakan ketugasannya dengan profesionalitasnya gitu. Mungkin itu sih tambahan. Iya, benar banget mengenai tadi ya senioritas dari Ang Hardi dan juga Ang Rian. Memang gitu. Kalau disebut dibutuhkan, memang dibutuhkan karena dari segi pengetahuan dan juga pengalaman mungkin karena perbedaan gitu umur dan juga jenjang waktu gitu ya Kang, bakal lebih tahu gitu, bukan lebih tahu ya, lebih pernah ngalamin duluan kemungkinannya gitu. Karena memang gitu sebenarnya senior itu ingin memberikan hal yang terbaik juga buat adik-adiknya gitu, nggak mau mungkin yang dialami oleh senior itu Terulang kembali oleh adik-adiknya gitu, terutama hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, kecelakaan dan sebagainya kan gak mau gitu kakak juga. Tuh. Gitu meren Ang. Ya tadi masuk ke pembahasan yang Ang Rian sebutkan, memang ada beberapa titik ataupun hal yang harus memang ada batasannya karena profesionalitas dan kekeluargaan itu tidak bisa ya bebarengan gitu. Tetap ada titik-titik ada sekat, ada suatu hal yang memang itu teh harusnya profesionalitas gitu. Nah mengenai batasan-batasan tersebut kalau dari Ang Hardi kumaha tah mengenai hal tersebut, kakak tingkat, adik tingkat? Kalau dari Hardi sendiri mah ya kalau batasan mengenai di luar profesionalitas ya ini di luar profesionalitas gak ada sih batasan mau di tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 atau tingkat 4. Buktinya aja kalau misalkan ketemu Kang heureuy biasa gitu. Ketemu yang lain hari mungkin kalau misalkan yang belum dekat gitu atau apa ya mungkin ngeliatnya kayak duh takut gitu misalkan adik tingkat atau apa ya kagok atau gimana. Tapi selagi misalkan dia ketemu atau nyapa mah dari Hardi sendiri pun ya nyapa balik gitu. Kecuali kalau memang lagi sedang ada urgensi tertentu gitu kan, ada profesionalitas tadi ya kita juga harus profesional karena kan kita sudah diberi tugas, dikasih sesuatu, masa kita nggak amanah gitu. Ya benar-benar. Ada tambahan nggak dari Ang Rian mengenai batasan-batasan tertentu gitu tah, baik itu dalam segi keprofesionalitasan ataupun kekeluargaan gitu? Setuju sih. Oke, berbicara tentang tadi sebenarnya kalau berbicara tentang profesionalitas ya iya pasti ada batasannya. Bagaimana staf muda dan staf ahli pasti ada hak-hak dan wewenang yang emang mereka miliki gitu, sehingga itu menjadi sebuah batasan-batasan yang harus kita penuhi gitu ya, kita lakukan. Tapi berbicara tentang keluargaan gitu ya,
ya tadi kita di luar ya friendly aja gitunya, santai. santai we gitunya, santai rek mana ati gaya gitu Rek kamana kan. tuh kita, Nah, jadi jangan takut-takut lah kalau misalkan ketemu dengan saya gitu di jalan, ya walaupun mukanya agak serem gitu ya, ya nggak apa-apa muka security tapi hati Hello Kitty gitu kan. Jadi keep enjoy and say Wallace lah, jangan saya mah gitu dari kemana tuh nih enjoy we lah gitu. Dan saya juga mungkin dulu-dulu kita ya sering mengadakan kayak night ride gitu ya, night ride itu kan salah satunya untuk memperkuat kekeluargaan kita supaya tidak terasa senioritas dan junioritasnya itu kan. Nah, salah satunya sok dikembangkan terus, mungkin di Ang Ahlan juga kedepannya silakan tuh dikembangin kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul gitu supaya terasa banget gitu kekeluargaannya. Atau saya juga kadang sering ngajak main remi tuh ke angkatan 21, saya si Salman lah. Kedua-dua Udah dua Salman. Terus gaplay si Restu kan kadang sok di jailan si Restu kan berewe balak genep dulu gitu. Jadi itulah salah satu bukti kekeluargaan kita gitu ya. Jadi enjoy gitu sebenarnya di luar mah, tapi kalau misalkan udah masuk ke unit kerjanya gitu ya, ke dalam ketugasannya dan tanggung jawabnya ya kita saling menyesuaikan satu sama lain. Misalkan kalau di luar gitu, soalnya saya dipanggil Rian di luar juga misalnya enjoy aja gitu. Tapi kalau di forum ya kita sama-sama menghargai, kita panggil Kang gitu ya atau apa. Tapi di luar masuk panggil Yan gitu, misal Maghrib gitunya. Saya ini terkenal dengan Rian Maghrib di luar tuh gitu ya. Tapi sekarang udah Rian sepertiga malam. Sepertiga malam Qobliyah subuh aya ke lah. Peningkatan lah, ke step by step lah eta mah gitu. Ya, intinya seperti itu, berbicara tentang keluarga mah sok di luar mah kita enjoy gitu, kita sama-sama semuanya juga sama-sama belajar gitulah. Tapi kalau misalkan sudah di tahap profesionalitas, bagaimana kita bisa saling menghargai. Seperti itu. Mantap. Nah, mungkin dalam menjalani gitunya keprofesionalan, ketugasan maupun keseharian Dan menjadi kesehatan. Kebersihan. Jadi Bagus. sebagai mahasiswa gitu kan. Ya. Kadang memang mungkin dinamika ataupun hal-hal yang di luar dugaan, seperti misalkan ada adik tingkat maupun kakak tingkat, dimana kan bahkan lagi Ang Rian ngerasain jadi adik tingkat kan. Betul. Ang Hadi pun sekarang posisinya pernah jadi adik tingkat, pernah jadi kakak tingkat juga, dan Ahlan pun mulai gitu ya, punya adik tingkat gitu. Udah punya. Udah punya adik tingkat. Parah tadi aku, parah itu di aku. Ini namanya senioritas. Guys. Ya, baru punya. Baru sadar. Nah, kadang-kala kan memang ada ya perilaku ataupun tindakan yang di luar kendali kita, sehingga misalkan rasa respect gitu antara kakak tingkat maupun adik tingkat. Nah, cara menanggapi mungkin kalau kata Kang Hardi tadi mah oknum seperti itu kumaha Kang Ang gitu. Kira-kira we ya mah. Maupun itu terhadap adik tingkat, rekan seangkatan maupun kakak tingkat gitu sih. Untuk ini ya adik tingkat atau kakak tingkat kan kita punya ketua angkatan kan. Nah, dari biasanya kalau misalkan ada yang kayak gitu tuh kayak ngomong gitu ke ketua angkatannya. Misalkan ke kakak tingkat misalkan kan kayak Ang Rian. Ang punten euy. Ieu akang ieu kieu gitu. Tante karek si Kang Rian teh memberikan tanggapannya tentang misalkan dia tuh lagi profesionalitas gitu atau ya emang lagi ada kerjaan gitu. Dia baru ngasih tanggapan. Kalau misalkan adik tingkat juga sama kayak Kak Ahlan, Ang punten teh ini tolong diwarah atau gimana. Tolong diwarah. Ini misalkan angkatan sorangan mah nya misalkan cing balik atuh maneh teh mah nya kitu adik tingkat atau kakak tingkat gitu misalkan angkatan sorangan mah nya. Saya tidak seperti itu. Yang benar. Coba aku mah Coba Enggak. Ya sama sih. Ya betul banget tadi, setuju sama Hardi. Misalkan ada kondisi ini saya menyikapi, saya sebagai ini yang paling tua mungkin ya. Misalkan ada adik tingkat gitu yang sepuh gitu yang misalkan ya kurang mengenakan lah perlakuannya, ya saya nggak bisa semena-mena datang dan ngobrolin atau dan lain-lainnya, tapi saya diskusi dulu gitu sama Kangnya gitu, ini gimana sih orangnya gitu, ataukah emang dia kelakuannya kayak gitu atau sedang mungkin ya dalamnya mungkin kercapek atau kumaha gitu ya, itu ya kita nanyain dulu ke Kangnya gitu supaya Jol misalkan kalau misalkan tiba-tiba saya ngelabrak orangnya kan
nggak enak juga nih kaangnya gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Salah satunya gunanya kaang itu kan sebagai jembatan komunikasi gitu. Nah itu mungkin tadi saya setuju banget gitu, kita ngobrol gitu ya. Nah tapi kalau misalkan dengan angkatan sendiri ya kita tinggal langsung ketemu aja, kita obrolin gitu. Ya kenapa kayak gitu gitu, dan ya tadi setiap perilaku orang itu pasti ya ada suatu hal yang mendasar dalam dirinya, kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Gitu sih intinya mah, diajak ngobrol baik-baik lah gitu ya. Nah kalau nggak bisa baik-baik ya baik-baik lagi gitu, nggak usah dibawa-bawa, Gak usah dibawa ke yang baik lagi. baik Kan lagi baik di sana. ya dibawa nyaman aja lah, dibawa nyaman, santai aja gitu nya. santai aja, Gak usah sampai jam 12 gitu. nggak usah sampai jam 12 kan waktunya tidur di jam 12 tuh Waktunya bobo. ya. Nah, Ang, sekarang teh merenya mungkin baru di angkatan Ahlan, tapi nggak tahu juga ya di angkatan Ang Hardi maupun Ang Rian, manajemen tuh sekarang rada bergeser sedikit ya. Pembicaraan kita ngasih kayak peraturan bahwa jangan ngerokok di kampus cina gitu. Saya bukan perokok, saya Bukan perokok. Ang Hardi juga bukan merokok ya? Bukan. Saya juga bukan merokok. Jadi jangan ngomongin rokok, jangan ngomongin rokok. Nggak apa-apa. Nah, di kampus tuh udah gak boleh ngerokok katanya gitu. Nah, tanggapan dari Ang Hardi maupun Ang Riang, kadang kan kita juga punya kegiatan ya di himpunan gitu. Yeah. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan bersama. Tapi ada gitu beberapa oknum lagi, oknum lagi gitu. itu emang ada di teks ya pertanyaan itu? Ayah udah tinggal. Emang ayah? Ayah. Ya rada sensitif ya. Ngabah kudu cenah. Ya, jadi gitu. Iya gitu di beberapa kegiatan maupun forum tertentu tuh yang memang peraturannya jangan ngerokok, malah pada ngerokok. Nah, tanggapannya kira-kira kumaha? Nah, biasanya Hardi yang kayak gitu tuh. Biasanya gitu. Saya juga ada waktu itu teh diajarinnya kayak gitu, soalnya pas lagi dulu-dulu tuh Diajarin sama siapa? ini kan kakak saya. Sekolah. Ya, Kumadi berarti. Sebenarnya ya, kalau misalkan balik lagi sih sebenarnya kalau misalkan di suatu forum ada larangan dilarang merokok, terus ada oknum yang merokok, sebenarnya itu udah apa ya, ada hak gitu buat orang yang melihat buat ngomong gitu. Nggak boleh ngerokok. Kalau dia misalkan marah atau gimana, kan ada buktinya gitu. Di misalkan di forum itu ada apa ya, peraturan dilarang merokok, tinggal kasih lihat. Misalkan dia masih marah ya berarti ada yang salah di dirinya mungkin. Kenapa dia bisa terus merokok gitu, kalau nggak diingetin ya. Jangan lupa diingetin kalau ada yang merokok gitu. Begitu, Ang. Tuh. Gimana? Tapi tadi teh pertanyaannya merokok di kampus atau merokok ketika forum? Nah, maksudnya gini, kan di kampus juga udah dilarang gitu ya. Oh, sudah ada. Udah ada larangannya. Tapi Secara resmi tulisannya asal nggak ada. ada cina tulisannya dikirim di pelangnya. WA cina. Nunggu nunggu pelang aja kita mah. Nah, itu. Dulu jangan biasanya kan suka ada dilarang merokok gitu kan. Oh, kalau dilarang merokok tapi ke kampus dia beri. Gitu. Nah, di kampus juga udah ada larangan resmi cina gitu. Ini di kegiatan kita gitu, di forum-forum kita yang memang juga ada larangan untuk jangan ngerokok gitu. Aslinya ada larangan untuk jangan ngerokok gitu. Ya, ya. Tadi kalau misalkan di forum mah ya emang bener ya, itu kurang etis juga misalkan lagi forum ngerokok gitu ya. Kurang etis. Siapa gitu. itu? Siapa itu? Itu tidak diperbolehkan ya. Itu kurang baik ya, kurang baik gitu ya. Sehingga bukan kurang baik, emang tidak baik gitu ya misalkan di forum, kecuali emang forum tersebut emang forumnya AC lah gitu. Ngopi mamanya ulah ngerokoknya. Namanya kopi ayah atau ayah rokok gitu kan. Iya, kacang ayahnya. Kacang ayah itunya. Tinggal sebungkus. Nah, tadi saya baru dapat info juga nih kalau misalkan ternyata di daerah kampus tuh Sekarang mah udah nggak boleh. udah nggak boleh, dan itu resmi ya. Cuman nah yang jadi permasalahan kan berarti bagaimana informasi ini bisa menyebar dengan rata. Nah itu kan sehingga masih saya lihat masih banyak ya yang merokok daerah kampus, termasuk Hardi gitu ya. Termasuk Hardi. Ini kan yang udah ditegur sama dosen mah. Satu kita rahasia dapur. Nah itu kan di daerah kampus itu berarti kan perlu ada sosialisasi gitu, karena mungkin aja ada orang yang merokok karena
dia belum tahu informasi itu Ah, gitu. iya. Mungkin aja ya, mungkin aja. Kayak misalkan saya nggak tahu, tapi kan saya bukan perokok, jadi Oh, iya. saya mah nggak perokok ya. Jadi kenapa. gak baca berita rokok ya. Iya gitu, jadi dan nggak ada uang buat beli rokok gitu kan gitu. Jadi ya menurut saya yang pertama itu sosialisasi. Nah sama halnya ketika misalkan di organisasi ada kegiatan gitu. Nah sosialisasi mengenai Peraturan jangan jangan merokok itu harus bisa tersebar merata gitu, sehingga ketika memberikan sebuah hukuman juga jelas gitu. Karena ya tadi sudah sosialisasinya sudah disebarluaskan gitu. Tapi kadang ada juga gitu kondisi yang si orang-orang itu justru yang gak mau tahu gitu ya. Jadi mau ada sosialisasi atau kudu ngiluan lah gitunya, sehingga ketika ditegur ya dia nggak tahu alasannya karena nggak tahu. Ya, padahal dari pihak organisasi juga udah mensosialisasikan. Iya, ngasih tahu lah. Nah mungkin tahap pertama ya memberikan sebuah teguran gitu, teguran, dan apabila misalkan dilakukan terus menerus ya itu baru diberikan sebuah hukuman. Hukuman mungkin ya, Karena sanksi. tadi dia ngebandel gitu lah. Tuh, jangan didiemin gitu, kondisinya kayak gitu, udah ditegur tapi masih seperti itu gitu. Jadi ya itu harus diberikan sebuah ketegasan dengan sebuah hukuman. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memberikan teguran dulu. Kalau misalkan ada yang di dalam forum merokok dan alasannya dia tidak tahu, ya kita tegur dulu aja. Tapi kalau misalkan dia tetap gitu yang lakuin hal tersebut atau bahasa Sunda mah ngahajakeun lah, ngahajakeun gitunya. Nah itu dihukum aja dengan sebuah hukuman yang logis juga gitu, diberikan sanksi. Itu sih tanggapan gitu. Tapi saya juga ini baru tahu nih, di kampus nggak boleh ngerokok gitu. Rokok katanya gitu. Menanggapi di kampus nggak boleh ngerokok ya harusnya dijelasin juga daerah di lingkungan kampusnya di mana aja yang di mana ada larangan merokok berarti artinya ada yang boleh tempatnya merokok. betul tempat yang boleh merokok Smoking misalkan room. di kujas atau apa gitu kan. Kalau misalkan di dalam gedung ya jelas itu nggak boleh ya. Dan biasanya kalau misalkan berbicara tentang peraturan ada satgasnya ya. Iya. Nah, Satgas ya. ini mah gak ada. Nah sekarang ya ini mah pendapat saya ya, mereka mengadakan sebuah aturan terus banyak orang yang melanggar terus didiamkan, ya aturan itu tidak akan berjalan gitu karena tidak ada yang menindak gitu. Kayak misalkan aturan memakai helm gitu di jalan gitu ya, misalkan Nggak ada polisi. nggak ada polisi gitunya gitu ya. Ya Malah enjoy namanya gitu. pakai peci. Pakai peci gitu. Ya. Nah itu mungkin ini sebuah saran gitu ya, kalau misalkan emang aturan itu emang ingin dibuat sebuah aturan yang diberjalankan, kan ini kan orang-orang tuh kadang terhadap aturan itu justru aturan itu untuk Dilanggar. nah itu kan karena banyak orang yang berpemahaman seperti itu, jadi ada aturan dilanggar dan ketika dilanggar pun tidak ada yang menindak ya semakin dilanggar gitu. Mungkin enjoy. Itu mungkin enjoy. Jadi kalau boleh saran nih buat para manajemen nih, maaf nih, itu maaf. Ya kalau bisa lah hilangin aturannya. Enggak. Maksudnya kalau misalkan mau ditegaskan, ya silakan dibuat satgas gitu. Itu saran gitu. Tapi kalau nggak ada juga ya jangan salahkan kalau misalkan banyak mahasiswa yang melanggar gitu terhadap aturan tersebut. Mungkin itu aja sih. Iya, oke. Menanggapi hal tersebut. Kang Hari dan Anglian. Nah, masih membahas tentang polemik ataupun problematika gitu mahasiswa antara senioritas dan junioritas. Nah, kadang-kala nih, bukan kadang-kala sih ya. Aya wae. Memang aya we gitu lah. Memang aya sebenarnya gitu lah. Mengenai memang kegiatan kayaknya di setiap himpunan, di setiap organisasi itu ada yang namanya kaderisasi gitu. Nah, Kiu. Au. Ini makin panas ya. Ini makin panas makanya banget. kita geser dikit gitu lah. Oke. Boleh lah. Mengenai kaderisasi cenatah gitu. Oke, dari pengertiannya dulu mungkin ya. Menurut Anghardi ataupun Anggrian, kaderisasi itu pengertian dan tujuannya itu apa biasanya gitu. Boleh. Selama berorganisasi. Ini yang sedang mengkader kan? Sudah beres saya mah. Nggak apa-apa. Cok mangga tuh. Kaderisasi ya. Kaderisasi itu kan bertujuannya kayak perilaku atau sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh, misalkan kita kan jurusan teknik kimia, dimiliki oleh jurusan teknik kimia gitu, ciri khasnya lah gitu. Kan kita tuh punya ciri khas kayak berpikirnya kritis gitu, kita kritis, inteleknya bagus gitu. Contohnya aja kan kita tuh banyak menghasilkan PKM juga kan, ya bisa jadi itu juga karena kita dalam kaderisasi itu tuh kita menanamkan hal tersebut, jadinya
emang kita tiap tahun PKM juga kan selalu memegang judul terbanyak gitu yang ada di manajemen. Makanya itu kaderisasi itu tujuannya ya untuk membentuk sebuah karakter yang diinginkan oleh jurusan teknik kimia gitu. Untuk bagus atau tidaknya tergantung orang tersebut menanggapi hal ini tuh dalam posisi mana gitu. Hal positif atau negatif. Atau positif. Kalau hal positif dia akan terbawa dengan hal positif, kalau hal negatif dia akan terus terbawa hal negatif gitu. Boleh Ang? Dari Ang. Ya tadi ya. Nah, siri ya teh enjoy. Ya. Waduh. Tadi ya berbicara tentang kaderisasi, kalau apa sih yang saya pahami gitu ya mengenai kaderisasi. Kalau yang saya pahami, kaderisasi itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kegiatan tersebut menyiapkan sebuah kader gitu. Intinya itu kan, bagaimana menyiapkan sebuah kader yang dimana kader tersebut akan menyongsong atau membawa tujuan organisasi tersebut gitu. Karena tadi ya setiap himpunan atau setiap organisasi pasti punya tujuan. Nah, orang-orang yang membawa tujuan tersebut adalah para kadernya itu. Iya, bener. Nah, kalau tidak ada kaderisasi gitu ya, maka tidak akan ada orang yang melanjutkan penerus gitu ya, regenerasi itu. Tidak akan ada yang melanjutkan tujuan-tujuan tersebut, sehingga kaderisasi itu harus ada dan harus digulirkan gitu. Itu menurut saya. Memangnya mengenai kaderisasi teh sebenarnya hal yang dibutuhkan juga gitu oleh sebuah organisasi, karena benar ketika kata Ang Rian dan juga Ang Hardi itu tuh untuk penyiapan gitu, untuk para penerus istilahnya begitu, melanjutkan kepengurusan dan juga membawa organisasi ke tujuan yang memang sudah diinginkan sejak awal gitu. Nah, tapi ngomongin lagi nih dinamika dan juga polemik mahasiswa gitu. Kadangkala baik itu dalam kegiatan kaderisasi maupun kegiatan yang lainnya juga ada gini, ini mah Ahlan oge ngerasa benernya. Alan ngerasa seperti apa? Ngerasa Aduh bahwa jadi malu. keterlambatan waktu. Memang Ahlan juga ngerasa bener kan. Oh, Alan sok terlambat. Ya, sok telat gitu tah. Benahi ya. Siap Ang. Usap apa? Enggak apa-apa. Nanti Ang di luar bareng. sok terlambat gitu tah. Nah, mungkin tanggapan Ang Hardi pun Ang Rian mengenai ya maupun kakak tingkat, adik tingkat dalam ketika acara tuh terlambat gitu tah. Kurang bisa mengatur waktu lah istilahnya gitu. Kira-kira kumaha gitu tah. Kumahanya. Dari saya ya. Oh, boleh. Sebenarnya saya mah yakin orang-orang tuh sebenarnya bisa nggak terlambat. Nah, saya juga percaya mereka tuh misalkan kelas jam 7 bangunnya tuh sebenarnya mah lebih pagi bisa aja. Cuman dari dianya niat nggak datang ke situ gitu. Kalau dari niat pun udah kayak males atau apapun pasti bakal terlambat gitu. Sama dia tuh pasti mikirnya kalau datang duluan ada nggak ya teman. Nah itu iya, bener-bener. jadinya teh ya udah nanti dulu aja takut sendirian. Patunggu-tunggu Iya gitu ya. jadinya tuh patunggu-tunggu gitu. Jadi telat gitu. Gimana Ang? Saya kacang. Saya Udah sok iya nya. Iya no sok telat. Oh tidak, saya tepat waktu kan tadi ya. iya. Betul, saya tepat waktu, betul tidak? Betul, ini saya bentuk senioritas yang baik ini, mencontohkan. Mencontohkan gitu. yang baik kepada juniornya gitu. Oke. Berbicara tentang tadi ya, polemik atau dinamika yang selalu terjadi, yaitu dari segi waktu sering ada ngaret ya, keterlambatan gitu ya. Terlambatan. Menurut saya ya tadi berbicara tentang kedisiplinan, seorang itu akan disiplin ketika suatu hal yang didisiplinkannya itu adalah suatu hal yang mereka butuhkan. Cok misalkan menkerja ya, menkerja. Ketika mereka telat kerja gitu ya, atau ngaret atau tidak datang tepat waktu, terus mereka dipotong gajinya gitu ya. Iya. Ada sanksi ya. Ada sanksi kan. Itu kan mereka akan rugi, sehingga kenapa yang kerja biasanya lebih ke disiplinnya lebih tepat waktu, benar nggak? Benar. Karena mereka takut gitu ya, gajinya akan dipotong. Nah berarti kan kalau berbicara dengan kejadian tersebut, yang membuat banyaknya mahasiswa terlambat dalam sebuah kegiatan karena kegiatan tersebut tidak dianggap penting oleh mereka. Itu kalau menurut saya. Sehingga bagaimana sebuah kegiatan itu bisa menjadi terasa penting oleh setiap orang, sehingga orang tersebut akan disiplin terhadap kegiatan tersebut. Atau mungkin dengan
kedisiplinan itu bisa dilatih dengan salah satunya memberikan sebuah punishment. Nah, biasanya punishment juga adalah salah satu bentuk gitu ya cara mendisiplinkan. Karena kenapa? Ya tadi berbicara tentang disiplin, ya kalau misalkan itu bukanlah suatu hal yang dia butuhin, ya kenapa dia harus sungguh-sungguh dalam hal tersebut? Kan disiplin itu ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh dalam penunaian tugasnya, dalam penunaian kegiatannya. Nah, kenapa tidak sungguh-sungguh? Yang pertama, karena mereka ngerasa nggak butuh. Lalu yang kedua, karena ketika mereka tidak bersungguh-sungguh atau tidak disiplin dalam hal tersebut, ya tidak akan ada dampak terhadap dirinya. Gitu. Jadi yang pertama, mereka nggak butuh. Lalu yang kedua, karena nggak ada dampak kepada mereka. Coba kalau misalkan mereka dikasih hukuman, ya, hukuman yang emang mereka takuti gitu ya. Misalkan ya, contoh ya, misalkan di push up 20 kali, dia tuh nggak mau kan, sehingga dia pasti datangnya tepat waktu, bener nggak sih? Bener nggak sih? Alan pernah telat nggak? Pernah itu. Tapi nggak di push up kan? Nggak di push up kan gitu. Guys, ini agak disensor, agak dipotong ya. Di luar ngalah. Ini di luar konsep ini. Nah, potong. Lan dia ada di pause lah di mana. Hah? Cok di pause lah. Oke. Bisa tuh Ganti dulu aja. Udah. Nanti takut jeblos lagi. Asup Aman. ke ayunya. Nah, gara-gara ngomong bonus guys. Nah, itu teh tidak boleh. Tidak boleh ya. boleh. Kamu itu jangan ini tidak baik guys ya. Makanya jangan suka julid lah, jangan suka julid di belakang nanti gini kan. Tadi sampai mana? Sampai waktu ya. Ya, jangan panik dong, enjoy aja. Ada panitia biar mereka yang benerin. Oke. Gimana? Eh, Masih panik dia. Air. Ini kalau di pencetan Nuhun Bu Yanti. ya. Well, Enggak apa-apa lah. nggak maaf. Sob. Biar tenang. tenang. Mengenai tentang waktunya gitu. Ah juga pernah ditanyakan. Karena Ahan menyadari gitu ya. Itu kurang bisa mengatur waktu gitu. Pernah ditanyakan di forum-forum tertentu lah gitu. Gimana Ahan menanggulanginya cina gitu. Mengenai cara mengatur waktu, ya kalau kata Ahan gini. Ya dibangun aja habitnya gitu. Kebiasaan paling mendasarnya untuk tepat waktu, apa yang mendasar daripada kita gitu. Ya kalau misalkan kita mah kan ibadah lah istilahnya gitu. Paling mendasar kan kalau misalkan kita selama sholat gitu tepat waktu, ya insya Allah kegiatan lain lagi bakal tepat waktu gitu deh. Kosong kan. Insya Allah. Astagfirullah. Insya Allah. Gitu punya mengenai waktu mah. Nah dari Ang Hardi ataupun Ang Rian, ini untuk penutupnya. Oh, udah ditutup ini beres. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Tadi ditutup dengan kejatuhan. Kejatuhan. Labu. Tapi betul banget tadi bahwasannya disiplin ini adalah sebuah habit ya, atau bahasa Indonesianya kebiasaan. Kebiasaan itu harus dimulai dengan sebuah keterpaksaan biasanya. Iya, diawali dengan Ya. keterpaksaan. Ya terpaksa, ya, terbiasa sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Gitu. Karena ya kalau misalkan tidak dipaksa, ya akan terbiasa gitu. Karena ya berbicara tentang kebiasaan itu harus dipupuk gitu. Dan yang menjadi pertanyaan siapa yang memupuknya Ya, benar. gitu. Sehingga kalau kita sebagai ini mungkin nanti Ahlan ya sebagai penerus dari para pengurus ya. Kalau pengen adik-adiknya disiplin, nah kan adik-adiknya itu sebagai tanaman. Ya. Nah, Ahlan itu bersama angkatan itu nanti sebagai seorang yang memupuk. Nah, berarti cari bagaimana pupuk yang baik supaya tanaman itu menjadi tumbuh dengan baik juga. Gitu. Benar. Berarti kan Alan dan kawan-kawan tuh harus mencari tahu gitu caranya supaya disiplin, karena ya habits itu dibentuk loh. Ya. Habits itu dibentuk gitu. Dan ada yang membentuknya gitu. Benar. Kadang ada juga yang membuat habit itu dengan keinginan sendiri, tapi biasanya karena keinginan sendiri itu banyak godaan. Godaan. Nah, harus ada orang yang menjadi
standarisasi lah, orang yang menjadi satgas lah gitunya, satuan tugas kudu aya nu ngastandarkeun gitunya, standar mota. Standar hiji standar dua gitu. Nah, harus ada yang selalu mengingatkan lah, selalu mengingatkan. Dan salah satunya ya Alan nanti sebagai pengurus atau kakak tingkat gitu ya. Jadi kakak tingkat yang baik itu salah satunya dengan sering mengingatkan terhadap adik-adiknya. Mungkin itu sih. Sama ini sih kalau misalkan mau ngerubah gitu. Biasanya ya yang kedisiplinan tuh dari lingkungannya sendiri juga, misalkan lingkungan pertemanan. Ini mah jujur aja ya. Dulu lingkungan SMA orangnya pada tepat waktu gitu. Iya. Masuk kuliah ketemu lingkungan baru, waduh kok pada telat semua gitu gitu. ya. Jadi kan kitanya juga yang biasanya tepat waktu dulu ngelihat jadi biasanya juga pada telat, ya udah ditelatin. Jadi tertarik ya, Jadi tertarik. terwarnai. Sehingga mewarnai atau terwarnai. Bergerak atau tergantikan. Jadinya kita gitu, jadi yang asalnya tepat waktu jadi nggak tepat. Nah seharusnya tuh yang tepat waktu harusnya tetap tepat waktu. Nah yang telat ini harusnya termotivasi Jadi sama yang tepat waktu, Iya, ya, jadi kan. tepat waktu, jadi semuanya punya habit yang disiplin yang bagus gitu. Berarti lingkungan sangat berpengaruh ya. Betul. Tapi biasanya ya tadi lingkungannya pilihannya mewarnai atau terwarnai ya, Iya, karena benar. rata-rata biasanya kalau misalkan lebih banyak yang telat dan yang disiplinnya tuh lebih sedikit, pasti yang terwarnai itu yang sedikit, biasanya itu biasanya seperti itu. Makanya ya kalau lah pengen ini jadilah lingkungan besar yang memiliki karakter-karakter yang positif gitu, yang menyebarkan kebaikan lah gitu satu sama lain. Setuju. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya gitu mengenai pembahasan senioritas dan junioritas gitu ya. Ada pertanyaan, ini sebenarnya masih ada hubungannya ya tadi yang dibahas tentang enggak jadi. Nah, kadang kala memang ada stigma ini mah gitu. Baik itu di kita di Polban, di MJTK ataupun di luaran sana gitu. Katanya memang kalau misalkan ada kegiatan ataupun ada hal-hal yang dilakukan di kampus tuh di dalam kutipnya kakak tingkat ke adik tingkat teh balas dendam. Nah, menanggapi stigma sih gitu seperti itu dari Ang Hardi atau Ang gimana Pak? Mungkin dari yang tua dulu tuh. Oh iya, udah berapa Udah kali banyak pengalaman. udah banyak pengalaman keren. Bahas dendam ya. Stigma itulah. Emang ya. Nah, yang jelas ini kalau secara bahas dendam menurut saya itu tidak baik. Ini itu udah jelas gitu ya, bahas dendam itu bukan suatu hal yang diperbolehkan gitu ya. Sehingga ya bagaimana dari kita gitu ya sebagai pengurus gitu ya, bagaimana menerapkan ke bawah itu bukan bentuk balas dendam. Dan saya juga mengetahui gitu ya di himpunan ini kan tadi ya hampir dekat dengan tentang kaderisasi gitu ya. Kenapa sih diginiin? Oh, cigana dulunya kieu oge jadi balas dendam. Ya. Justru enggak. Saya lihat bagaimana para panitia kaderisasi gitu ya, terutama di PSDM nih. Buat PSDM ini saya lihat banget gitu ya bagaimana perjuangan mereka menyiapkan dan melakukan sebuah kajian gitu. Bagaimana kaderisasi itu supaya menjadikan suatu hal yang baik gitu, bukan dalam hal yang baik. Iya, bukan balas dendam justru. Justru emang niatan mereka itu untuk membentuk para mahasiswa untuk menjadi kader gitu, kader HMJTK ke depannya gitu. Sehingga mereka melakukan hal yang sama, mungkin di situ ada satu hal yang baik gitu. Dan ada juga yang mereka evaluasi dan mereka tinggalkan, sehingga menurut saya di HMJTK ini gitu ya nggak ada sih balas dendam gitu. Lebih ke bagaimana menyiapkan mereka atau adik-adiknya siap gitu ya untuk mengarungi masa kepengurusan mereka nanti gitu. Dan yang sudah jelas dendam itu kan tadi saya katakan itu bukan suatu hal yang baik gitu ya. Gitu sih. Dari Ang Hardi gimana? Betul ya. Yang ditanggapi Angrian tadi gitu, balas dendam tuh jelek gitu ya. Sama di HMJTK tuh kayaknya nggak ada deh tentang balas dendam kayak gitu. Sesuai aja jargon yang kita punya gitu, dinamis gitu. Bener dinamis. Jadi kaderisasi kita juga mengikuti zaman gitu. Nggak misalkan zaman dulu keras nih, zaman sekarang keras juga kan belum tentu gitu. Karena kita mah dinamis, misalkan zaman sekarang tuh apa sih yang dibutuhkannya gitu. Yang dibutuhkan di luar sana tuh apa? Kita tuh biasanya ngekaji gitu di PSDM tuh yang dibutuhinnya apa kita kasih gitu. Jadi nggak mungkin ada gitu balas dendam di HMJTK ya khususnya.
karena ya tadi dinamis, terus mungkin kalau ada yang sama juga karena tadi di awal karena kita tuh ingin sifat yang kayak gini, Iya. berarti kan ada hal yang emang harus ditanaminnya seperti itu gitu. Jadi ya ada beberapa yang sama, ada pun juga yang beda gitu, paling itu aja. Benar banget tanggapan dari Anghar dan juga Angrian yang mengenai stigma balas dendam itu sebenarnya nggak ada gitu di HMJTK mah. Karena memang dari poin-poin ataupun capaian-capaian yang ingin ditanamkan untuk para calon kader nanti gitu, memang punya cara sendiri gitu, dimana di jargon kita juga kan kata Anghardi dinamis gitu, mengenai cara ataupun proses menuju poin-poin tersebut, capaian-capaian tersebut. Ya setiap tahun pun ada pengkajian gitu, ada istilahnya Evaluasian juga lah. nah gitu, ada perbaikan, ada masukan dan sebagainya gitu. Sebenarnya enggak sih balas dendamnya Kalau ada pun itu oknum. gitu guys, Oknum, oknum. Nah baksil. waduh. Ini oknumnya ini. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya masih dengan junioritas dan senioritas gitu. Kadang-kadang memang kan kita di himpunan mah ada staf ahli dan staf muda gitu, dimana terkadang ada pembatasan informasi dari staf ahli maupun staf muda, kalaupun tidak informasi tapi pengambilan keputusan. Nah menanggapi hal tersebut kira-kira gimana gitu, mungkin dari Angrian maupun Anghardi kan memang sudah, Angrian mah udah demi sebenarnya, kalau Anghardi kan jadi staf ahli gitu sekarang. Menanggapi hal tersebut gimana teh? Memang Mungkin apa ada gimana? mengenai pembatasan informasi sebenarnya bisa aja gitu. Mungkin kayak pembatasan informasi kayak ada permasalahan yang misalkan persuratan gitu. Ya. Misalkan persuratan yang harusnya kemana dulu, tapi kita tuh langsung melangkahi gitu. Iya, iya. Nah, kan kalau misalkan langsung ke staf muda kita kasih informasi kan, kayaknya mungkin staf muda juga yang baru masuk kan Liar kebingungan gitu, gitu. Ini liar. maksudnya gimana gitu. Makanya kayak staf ahli aja gitu yang ngebantuinnya, kayak Iya. disaring dulu informasinya, cari yang tepat, baru kasih tahu gitu langsung ke staf mudanya. Nggak langsung kasih share gitu ke staf muda, karena takutnya mereka sendiri gitu yang kebingungan. Kayak gitu paling. Gimana Hang? Siap berbicara Jangan tentang matang kaca ya tuh. tentang informasi. Ya, berbicara informasi ya emang harus ada batasan juga gitu. Iya, benar. Salah satunya misalkan kayak kegiatan, kita ngadain sebuah kegiatan, terus di sebuah kegiatan tersebut informasinya udah tersebar nih, rondonya kayak gini sampai akhirnya acara tersebut ya tidak seru gitu ya. Iya. Nah itu salah satunya. Ataupun ada nilai-nilai yang emang harus kita tahan dulu gitu sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan lancar gitu. Nah itu berbicara tentang informasi. Terus tadi ada keputusan ya. Keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang selalu ditanamkan oleh mahasiswa di HMJTK ini yang jelas musyawarah gitu ya. Kita berdiskusi ya bagaimana diskusi tersebut mendapatkan sebuah mufakat gitu. Oke. Dari musyawarah tersebut mencapai mufakat dan itulah yang akan kita jadikan sebuah keputusan atau kebijakan gitu. Bener sih. Jadi memang pembatasan informasi maupun keputusan itu memang harus ada, karena misalkan ada suatu informasi yang staf ahli maupun kakak tingkat ketahui, diberitahu ke adik tingkat pun nggak berpengaruh apa-apa gitu. Jadi nggak ngerti juga kalau dikasih tahu tuh gitu. Bener tadi kata Kang Hardi, memang ada informasi yang memang harus disaring agar sebenarnya memang mudah dipahami nantinya oleh staf muda maupun adik tingkat. Ya ibaratkan ngomongin politik kan orok gitu kan. Bener eta guys. Nyambung atuh bro. Nyambung gitu, ngomongin politik orang. Jadi harus ada informasi terus disesuaikan lah bener. kepada sang penerimanya. Iya benar, disesuaikan dengan yang menerimanya. Nah, mungkin pembahasan tadi teh, ya nggak tahu ya ngebahas apa. Ya kita tutup aja mungkin dengan pesan ataupun kata terakhir, bukan kata terakhir, Juga norek mawat atau pesan gitu untuk KMJTK dari setiap ang-ang yang ada di sini. Aduh. Gitu. Baik dari ang Hardi barunya. Pesan dulu ya, buat pesan ya, buat HMJTK terus aja gitu, namanya bersinar lah dimanapun kita berada gitu. Mau udah lulus atau masih di kampus, nama kita harus tetap bersinar gitu, khususnya di Kema Polban.
nama kita udah lumayan bersinar gitu di bidang akademik. Jangan lupa juga buat saya punya pesan buat HMJTK. Coba kita punya produk lah khusus yang khusus anak Tekim punya gitu. Tekim banget gitu. Iya, yang kita adalah gaungkan gitu di luar yang khusus Tekim gitu. Kalau satu kata nih Ang Hardi buat HMJTK. Satu kata, keluarga. Keluarga. Mantap banget, guys. Dari Si paling keluarga. Si paling keluarga. keluarga. Kan keluarga di ini juga selalu keluarga. Keluarga. Harta yang paling Berharga adalah keluarga. Bohong. Dari Rian gimana? Oke. Pesan. Kalau dari saya sendiri ya berbicara tentang pesan yang ingin disampaikan pada HMJTK, karena bahwasanya HMJTK ini adalah sebuah organisasi yang akan selalu senantiasa berkembang gitu untuk memberikan yang terbaik, baik itu untuk warga HMJTK-nya atau warga kampus dan bahkan yang di luar kampus. Sehingga pesan yang ingin saya sampaikan, teruslah bagi para mahasiswa HMJTK berproses, berprogres, walaupun banyak yang protes, jangan dibikin stres biar sukses. Gitu. Mantap. Dan prinsipnya apa teman-teman? Ninja Hattori. Prinsipnya Ninja Hattori, jalanin aja hidup asik tong, riwe gitu. Mantap. Satu kata buat HMJTK Ang. Madodet. Madodet. Ya guys. Ayo Oke. Ang, Mungkin ente dari nah. Ahlan ya. Terakhir mungkin pesan buat HMJTK gitu, dimana buat rekan-rekan semua yang bakal meneruskan gitu ke organisasian kita HMJTK Polban, pertahankanlah gitu setiap taring yang HMJTK Polban punya dan juga tumbuhkan taring-taring baru untuk dilihatkan pada dunia. Gitu. Satu kata mah madap HMJTK. Dua kata mah. Oke, kita akhiri aja podcast pada sore hari ini. Untuk podcast itu kata panitia. Oh iya, Kamu untuk harus podcast. diingatin lah itu saya. Gimana? Kalau Ini panitia briefing lagi nanti ke depannya, ini nggak bener ini. buat Kamu satu kesalahan ya, jangan lupa. Perasaan. jadi dua. Modus nanti ya di belakang. Buat podcast mantap lah, satu kata buat podcast Satu kata buat podcast, keren. Asik. asik. Mantap. Kita akhiri aja podcast pada sore hari ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.